Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fauzi, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPTD SD Negeri 4 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan PAI UIN Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, tahun 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Kalau baik, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, ini kelas 6 ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat ya, bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Silahkan KM dipersiapkan untuk berdoa. Siap. Berdoa. Dilanjutkan dengan surat-suratan ya, surat Ad-Duha. Silakan. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Sebelumnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya Bapak ingin ngecek kehadiran kalian di sini. Ada yang sedang sakit? Siapa yang sedang sakit? Oh, Aldi. Terus? Kayla Putri. Sakit juga ya. Terus ada lagi? Salsa Putri ada lagi. Nah, sekarang lagi musim penyakit ya, musim hujan, banyak sekali penyakit. Bapak himbau agar kalian tetap menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan diri kalian itu sama dengan juga menjaga kesehatan orang lain. Karena kalau kalian sakit, berarti orang lain juga akan beresiko tertular penyakit kalian. Jadi bahkan ada seperti ini, pahlawan. Nah, kriteria pahlawan menurut zaman sekarang itu adalah salah satunya adalah pahlawan kesehatan. Jadi kalau kalian menjaga diri sendiri, tetap menjaga masker, misalkan menjaga kerumunan, nah itu semuanya itu berarti kalian menjadi pahlawan. Tuh. Nah, untuk pagi kali ini kita akan belajar apa? Pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti. Nah, di kalian ada yang namanya budi pekerti. Kenapa dikasih budi pekerti? Karena yang namanya ajaran Islam juga itu tidak hanya mempelajari ibadah saja, akhlak saja. Nah, di sini juga dibelajar tentang akhlak, ya, akhlak. Itu. Untuk selanjutnya di sini silahkan persiapkan bukunya, dibuka. Sudah dibuka bukunya? Silahkan buka. Halaman 47. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran 5. Pelajaran 5 judulnya apa? Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Nah, kemarin kita sudah belajar sub-A yaitu kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad Rasulullah, ya. Ya, untuk kali ini kita akan belajar kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin kalian paham apa yang kita pelajari hari kemarin? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Bapak ingin tanya. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak ingin tanya. Dulu kemarin kita membahas yang namanya Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya apa, Fahmi? Dapat dipercaya. Benar. Karena Nabi atau beliau itu memiliki sifat jujur. Nah, karena jujurnya beliau sangat jujur, makanya beliau itu diberi gelar dapat dipercaya. Terus yang kedua, kemarin kita membahas tentang kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua dan masyarakat. Ya, jadi selain jujur, beliau juga sangat sayang terhadap orang lain. Umatnya, terutama kita ya selaku umatnya, itu sangat disayangi oleh beliau. Bahkan ketika beliau akan meninggal dunia, itu yang dipanggil-panggil bukan mana anakku, mana harta aku atau gimana, bukan.
Tapi yang dipanggil-panggil, yang diucapkan apa? Ummati, ummati. Artinya apa? Umatku, umatku. Maksudnya gimana? Ya Allah, umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Itu karena sangat sayangnya beliau terhadap umatnya, yaitu kita sampai sekarang. Ya, beliau bahkan tidak menyebut keluargaku, enggak. Karena beliau malah lebih sayang kepada umat. Ya, sangat sayang terhadap umatnya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, kemarin kita juga belajar kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Salah satunya dibuktikan dengan penggunaan air atau air wudhu yang hemat. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi kalau kita berwudhu, kita harus hemat air, jangan buang-buang air sembarangan atau berlebihan. Ya, kalau berwudu berapa kali? Misalkan cuci muka, membasuh muka 3 kali. 3 kali dengan air yang secukupnya saja. Jangan berlebih dari 3 kali, misalkan 4 kali, 5 kali, 6 kali. Bahkan misalkan ada yang pakai ember, gebyur kayak gitu. Enggak. Itu cukup pakai tangan. Piuk, seperti itu ya. Itu. Terus kemarin juga kita belajar Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, Nabi Muhammad itu menjadi rahmat, tahu rahmat? Kasih sayang, menyayangi orang lain. Jadi menyebarkan kasih sayang kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Arab saja, ya. Nabi hidup itu di kota Mekah dan Madinah. Tetapi ajaran beliau itu bukan hanya buat orang Arab saja atau kota Mekah dan Madinah saja, tapi untuk seluruh dunia. Islam itu artinya selamat, aman. Berarti itu mengajarkan keselamatan kepada semua orang, bukan hanya orang Arab saja, bukan hanya orang Islam saja, tapi semuanya. Nah, kita berarti harus meneladani sikap beliau. Yang pertama, beliau itu sangat sayang, sangat jujur, terus sangat peduli terhadap lingkungan, sangat menyayangi orang-orang sekitar, memberikan rahmat kepada orang lain. Tuh. Nah, untuk kali ini kita akan belajar sub yang kedua, yaitu kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin sampaikan, nah ini tujuan kita belajar pada pagi kali ini ya. Yang pertama, meyakini terhadap kebenaran kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat ya. Setelah kalian melaksanakan diskusi dan mengerjakan LKPD, nanti siswa diharapkan dapat yang pertama meyakini terhadap kebenaran kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat, mengimplementasikan sifat jujur dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengemukakan kisah Abu Bakar Siddiq, Abu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dengan benar. Yang keempat, kalian memaparkan keberhasilan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib selama kepemimpinannya dengan benar. Nah itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Langsung ke inti pembelajaran. Kita akan belajar dengan tadi dijelaskan apa? Dengan diskusi. Sudah dibagi kelompoknya kan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Ini ada Bapak ada LKPD. Silakan nanti kalian tulis nama kelompoknya siapa, anggotanya siapa di sini ya.
Ada 6, ada apa 5. Nanti kalian yang pertama tugasnya baca materi pembelajaran. Silahkan isi yang di titik-titik di bawah ini. Ya, nanti yang disampaikan dari perwakilan kelompok yang pertama kesimpulan dari bacaan di atas. Yang kedua, sifat-sifat yang dimiliki ketika memimpin, teladan yang dapat dicontoh dari beliau-beliau yang ada 4 tersebut. Paham? Paham. Silahkan yang pertama kelompok 1 perempuan Kinara. 1. Kelompok kedua perempuan yang kedua ini. Kelompok ketiga Fahmi. Fahmi apa juga? Ya. Terus 4 Radit. Ya, silakan bentuk kelompok, kemudian diskusikan. Silakan. Langsung. Setiap kelompoknya bersama. Sama. Gimana? Ya, boleh menyatu. Boleh mejanya atau kursinya saja yang dibawa. Boleh. Silakan. Sudah selesai semuanya diskusinya? Sudah. Kalau sudah, silakan perwakilan dari kelompoknya itu menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, Bapak ingin dimulai dari kelompok yang mendiskusikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Nah, kelompoknya Radit silahkan. Siapa? Nah, yuk ke depan, Radit. Nah, tepuk tangan semuanya. Silahkan sampaikan, presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Jadinya dibaca kok. Kepemimpinan Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Khufa At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Dalam gelar Ar-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar pemimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisyar dan berkata,
Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah? Jawab Abu Bakar, insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu. Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Diskusikan. Pertama, sifat-sifat yang dimiliki ketika memimpin. Beliau memiliki sifat tidak sombong, menolong, jujur, dan membantu orang yang kesusahan. Teladan nomor 2, teladan yang dapat dicontoh dari beliau. Beliau dalam menentukan keputusan dan memperhatikan rakyatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya penyampaiannya, lugas, jelas. Baik, untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok yang membahas sahabat Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Silakan. Oh, Iqbal, silakan. Iqbal, tepuk tangan ya Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor Khalifah karena lampu anaknya untuk mematikan itu biayanya oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahnya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang melihat kondisi jalan yang rusak, aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Pertama, sifat-sifat yang dimiliki ketika memimpin. Ia seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kedua, teladan yang dapat dicontoh dari beliau. Suatu saat beliau berkata, ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya. Baik, untuk kelompok yang selanjutnya silakan kelompok Utsman bin Affan. Siapa yang membahas Utsman bin Affan? Nah, ya silakan. Namanya siapa? Pemimpinan Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintah Utsman bin Affan melakukan kodifikasi, menyusun atau membuka di kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan karena Al-Quran. Kemudian beliau berbentuk panitia menyusun Al-Quran yang diketahui oleh Zaid bin Sabit dengan anggota Abdul bin Jubair dan Abu Rahim bin Hasir. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf yang diperbanyak 4 buah. Satu buah disimpan di Madinah yang disebut Mufhad al-Imam atau Muf'al al-Musmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Bashar yang Kufah. Di samping itu beliau juga merenovasi di Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperpindah bentuknya. Diskusi sifat-sifat yang dimiliki ketika dipimpin. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan, jujur dan tidak sombong. 2 teladan yang dapat dicontoh dari beliau membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kelompok terakhir yang membahas Ali bin Abi Thalib. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu seorang khulafaur rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib yang selalu membelakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali dan bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah, pemuda-pemuda Quraisy yang ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi ke hijrah. Masa pemimpinan Ali kurang lebih selama 5 tahun, 656 sampai 661. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda perintihan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pengawalnya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwa, dan ilmu pengetahuan lainnya. Diskusikan sifat-sifat yang dimiliki ketika pemimpin: memberani, peduli terhadap pendidikan, bertanggung jawab dalam menjalankan ronda pemerintahan atau kepemimpinan, tegas, cerdas, adil, sabar, dan bertakwa.
Nomor 2, teladan yang dapat dicontohkan dari beliau membantu memajukan bidang ilmu, merasa suka membangun bidang pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian diskusi, nah untuk selanjutnya ya, ini ada Bapak, ada video pembelajaran terutama membahas keteladanan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, silahkan kalian lihat, simak dan perhatikan untuk sebagai penguat pembelajaran diskusi yang tadi. Silahkan. Sehat ya. Setelah kalian menyimak tadi video pembelajaran, kegiatan yang terakhir yaitu menyimpulkan. Jadi kita simpulkan bersama-sama apa yang kita pelajari hari ini, ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Coba dari kelompok Radit, kesimpulan dari tadi siapa yang kamu pahami apa? Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama. Benar. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama. Sifat Abu Bakar Abu Bakar bagaimana? Tidak sombong. Benar. Terus sangat menyayangi, sayang ya, lemah lembut juga. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq. Terus sahabat yang kedua Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu khalifah yang kedua. Sifatnya seperti apa? Jujur. Benar. Terus pemberani, benar ya. Yang namanya Abu Bakar Umar bin Khattab itu adalah dulunya sebelum masuk Islam itu dikenal dengan singa padang pasir. Ya, singa padang pasir berarti mungkin premannya padang pasir, sangat ditakuti. Tapi di sini ada keistimewaan. Abu Bakar meskipun seorang yang sangat kuat, sangat ditakuti, beliau itu belum pernah minum khamr, minum minuman keras. Meskipun belum masuk Islam, tapi beliau itu tidak meminum khamr atau arak seperti orang-orang lain. Seperti itu. Terus khalifah yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu karakternya bagaimana? Karakternya bagaimana Utsman bin Affan? Santun, dermawan. Nah, Utsman bin Affan itu terkenal kaya raya, tetapi beliau itu tidak pernah pelit, tidak pernah sombong, suka membantu orang lain. Utsman itu. Nah, terkenal kalau Khalifah Utsman itu terkenal karena jasa beliau yaitu mengumpulkan Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an. Ya, mushaf Al-Qur'an yang kita kenal, Al-Qur'an yaitu, nah itu berkat jasa beliau mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Qur'an yang tadinya itu belum dibukukan. Kemudian sama Khalifah Utsman bin Affan itu dibukukan. Jadi satu kertas satu buku. Awalnya itu ada di pelepah pohon kurma, ada yang di batu, ada yang di tulang, ada yang di kulit dan sebagainya. Kemudian sama Khalifah Utsman itu dikumpulkan, dimushafkan. Terus khalifah yang ketiga siapa? Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu karakternya seperti apa? Tegas, pemberani, peduli. Nah,
Tuh, nah jasa beliau juga sangat banyak. Salah satunya itu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, madrasah-madrasah. Nah, itu jasa-jasa beliau. Tuh, kesimpulan pada pagi kali ini. Nah, untuk selanjutnya ya, itu sudah kesimpulan. Ada pertanyaan lagi? Untuk pertemuan berikutnya nah ini pembahasan terakhir ya, bab terakhir di semester 1. Berarti pertemuan berikutnya silakan persiapkan ulangan. Paham? Paham. Nah, itu untuk selanjutnya. Nah, Bapak ingin bercerita satu saja. Ini cerita Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, nah itu semuanya itu kehilangan. Tapi ada satu orang yang ingin selalu mencontoh kehidupan Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi satu-satunya orang yang memiliki satu karakter yang sangat mirip, karakter yang paling mirip, terus sifat-sifatnya mirip, itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq, mirip dengan Nabi terutama. Nah, di sini ada kebiasaan Nabi, satu kebiasaan Nabi yang selalu dilakukan oleh beliau, ya, yaitu memberi makan fakir miskin yang buta di salah satu pojok pasar kota Madinah. Nah, orang tersebut itu orang Yahudi tapi buta, sudah tua, buta. Tapi Nabi itu selalu memberi makan beliau, pagi-pagi diberi makan, ya. Setelah beliau meninggal, nah yang menggantikan memberikan makan ke orang Yahudi tersebut yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu sedang menggantikan beliau karena sudah meninggal dunia. Nabi menggantikan memberi makan, dikasih makan, dibawakan makan oleh Abu Bakar As-Siddiq orang buta tersebut. Orang tua buta, tidak bisa melihat yang namanya buta ya. Ketika ngasih makan, Abu Bakar teh kaget. Setelah bicara, oh yang ada yang dikeluarkan, kata-kata yang dikeluarkan oleh orang buta tersebut itu menjelek-jelekan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia itu tidak tahu yang setiap hari mengasih makan beliau itu siapa. Ya, di situ Abu Bakar As-Siddiq itu menangis. Ya Allah, ya Allah, sangat luhur kasih sayang Nabi. Meskipun bukan orang Islam, orang Yahudi, buta, yang ada malah ngomong jelek-jelekan beliau, tapi oleh beliau tetap dikasih makan terus tiap hari. Nah, di satu saat tadi yang ketika ngasih makan, yang namanya Abu Bakar itu kan pengganti, jadi nggak tahu kebiasaan Nabi ngasih makannya bagaimana. Nah, beliau itu cuma ngasihkan makan roti kepada orang tersebut. Orang tersebut langsung bilang, kamu siapa? Abu Bakar berkata, saya yang setiap hari memberikan makan kepada kamu. Seperti itu. Tidak, kamu itu bukan orang yang biasa memberi saya makan. Seperti itu, orang buta tersebut bilang seperti itu. Abu Bakar tanya lagi, kenapa kamu tidak percaya saya yang setiap hari kasih makan? Orang yang kemarin-kemarin ngasih makan kepada saya, sebelum dikasihkan makanan kepada saya itu dikunyah terlebih dahulu. Ya, dikunyah. Ternyata Nabi itu ngasih makannya itu dikunyahin dulu makanannya itu. Karena orang tersebut itu udah tua, udah nggak punya gigi mungkin ya. Dikasih makan, dilembutkan dulu makanannya.
Kemudian Abu Bakar itu menangis, ya Allah, nggak cuma ngasih makan, ternyata sampai makanannya itu dikunyah oleh beliau. Padahal yang ada ketika beliau ngasih makan itu selalu mengumpat, tahu mengumpat? Selalu jelek-jelekan Nabi. Tapi kalau sama Nabi dikasih makan, dikasih minum. Bahkan makanannya itu dihaluskan dulu sebelum dikasihkan ke orang Yahudi tersebut. Abu Bakar itu menangis. Kemudian Abu Bakar itu jujur kepada orang. Iya benar, saya itu bukan orang yang biasa ngasih makan kamu. Seperti itu. Lalu orang yang biasa mengasih makan kepada kamu sudah meninggal dunia, kata Abu Bakar As-Siddiq. Terus orang buta tersebut bertanya, sedih ya beliau. Terus siapa ya orang yang biasa memberi makan memberi makan saya setiap hari? Kemudian Abu Bakar menjawab, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut langsung kaget, ya. Karena apa? Setiap hari yang ada itu menjelek-jelekan beliau. Ternyata orang yang dijelek-jelekin itu adalah orang yang kasih makan. Di detik itulah orang tersebut langsung bersyahadat atau masuk Islam. Itu ya kisah teladan yang dari Abu Bakar As-Siddiq, kisah yang dari Abu Bakar As-Siddiq, ya. Itu makanya dari kisah tersebut kita pelajari, ya, berbuat baik kepada orang lain itu harus ikhlas. Meskipun orang lain itu berbuat jelek kepada kita, seperti itu. Jangan orang lain itu juga nggak berbuat baik kepada kita, kenapa kita berbuat baik kepada orang? Jangan seperti itu, ya. Berbuat baik itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang diharap-harapkan itu rahmat atau ridho dari Allah, bukan ridho dari orang, apalagi ridho Roma atau rizki ridho. Nah, seperti itu. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, untuk latihan silahkan ada di buku paket, ya. Di buku paket di LKPD juga ada. Itu silahkan latihannya dikerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan kegiatan pembelajaran pada pagi kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ditutup dengan doa oleh KM. Silahkan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silahkan beres-beres, boleh pulang.